Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 91. Di kesempatan ini, kami akan membahas materi bab 3, ilmu pengetahuan sosial, terkait pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pasar bebas. Yang kami hormati, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 91, Ibu Mahdalia Oktaviani, ARSE SPD. Anggota kelompok, Abid Endrio, Gladys Natalia Tunggana, Lokati Labdagati, Siti Aisyah, dan Indra Kevin Ramadan. Selanjutnya, kami akan memberikan pembahasan terkait materi yang telah ditentukan. Selamat menyaksikan. D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengolahan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan dari Freeport, McMoran Moran, Copper, dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang Minyak Oil Refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain adalah minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Bagaimanakah proses kegiatan kilang minyak? Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kilang Pangkalan Brandan. Yang kedua, Kilang Dumai atau C. Pakning di Riau. Yang ketiga, Kilang Cilacap. Yang keempat, Kilang Balikpapan. Yang kelima, Kilang Kosim. Yang keenam, Kilang Balongan. Dan yang ketujuh, Kilang Cepu. 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan. Keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Pusat keunggulan ekonomi juga berpengaruh terhadap meningkatnya produksi dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja sehingga membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas. Pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pojok atau hambatan perdagangan lain. Tujuan pasar bebas. 1. Meningkatkan pendapatan negara dengan adanya perdagangan yang tidak hanya di dalam negeri. Maka hal itu akan membantu meningkatkan potensi yang ada di suatu negara untuk memiliki pasar yang lebih luas lagi. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri ini dilakukan untuk dapat memperoleh nilai transaksi jual beli yang lebih besar. Kedua, meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara tentunya akan memperoleh pasar yang lebih besar lagi.
Oleh karena itu, pasar bebas ini merupakan sebuah peluang besar untuk setiap produsen dari dalam negeri untuk dapat meningkatkan kualitas produksi supaya bisa memenangi pasar internasional. Ketiga, memperluas pasar. Sistem perdagangan yang lebih terbuka ke berbagai negara tentunya bisa memperluas konsumen pada sebuah produk, bahkan produk dari barang ataupun jasa, mempunyai potensi untuk dapat lebih laku di negara lain dibandingkan di negara asalnya. 4. Menciptakan transfer of teknologi. Besar kemungkinan bahwa transfer of teknologi ini juga bisa lahir karena adanya pasar bebas. Mengapa? Karena teknologi yang ada di dalam negara maju tentunya akan lebih canggih dibandingkan dengan yang ada di negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang dapat merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir di negara maju. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dan keperluan dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Mengapa? Karena beberapa barang mungkin saja akan sulit untuk diproduksi atau diperoleh dalam negeri. Untuk itu, negara yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih mudah. Fungsi pasar bebas. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi dari pasar bebas dalam perekonomian negara yaitu untuk bisa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, pasar bebas juga mempunyai fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait dengan harga dan juga kuantitas permintaan barang. Hal tersebut akan berdampak pada stabilitas harga barang. Setiap pengusaha juga nantinya akan memperoleh penghasilan yang lebih atas bisnis yang mereka lakukan dan mempunyai peluang dalam memperoleh keahlian yang lebih modern. Lebih dari itu, pasar bebas juga bisa menciptakan tingkat penggunaan barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang semakin efisien. Manfaat pasar bebas. Pasar bebas memiliki manfaat yang bisa dirasakan dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai macam manfaat yang dapat dirasakan yaitu lebih bebasnya setiap orang dalam memiliki kekayaan dan mengelola sumber dayanya masing-masing, sehingga tingkat kreativitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Selain itu, setiap produsen juga akan lebih dituntut untuk bisa membuat produk yang berkualitas, sebab pasar bebas akan melahirkan persaingan yang lebih ketat antar perusahaan, sehingga para pengusaha akan menjadi lebih efektif dan juga efisien karena mereka akan tergerak atas dasar prinsip ekonominya masing-masing. Kata-kata motivasi hari ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Terus belajar dan jangan lupa baca buku supaya otak kenyang dengan ilmu dan jangan gibah melulu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.